Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel resmi Kebun Berkah. Kebun Berkah sendiri merupakan suatu wadah informal yang terdiri dari penyuluh kehutanan maupun pertanian, baik yang masih sebagai aparatur sipil negara atau ASN maupun yang sudah purna tugas. Dan ada juga penyuluh yang bukan ASN, namun beliau-beliau sangat semangat, sangat berdedikasi di dalam melakukan penyuluhan, terutama penyuluhan kehutanan kepada masyarakat. Mereka bergabung di dalam suatu wadah yang disebut sebagai Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM). Dan di Kebun Berkah juga terdapat petani baik yang secara individual maupun yang sudah bergabung di dalam kelompok tani. Ada Pak Abdullah, beliau adalah ketua kelompok Gakpoktan atau Babakan Surya Tani yang bermarkas di Kampung Pasir Tengah, Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Pak Abdullah melalui Poktan Babakan Surya Tani membuat atau membentuk satu wadah yaitu Saung Kebun Berkah. Dan Saung Kebun Berkah ini merupakan suatu wadah untuk membudidayakan tanaman hias aroid, yaitu tanaman hias yang memiliki keindahan pada daunnya, seperti aglaonema, anthurium, dan jenis-jenis lainnya. Dan alhamdulillah, Saung Kebun Berkah juga telah bermitra dengan petani-petani kecil di sekitar Desa Sukaharja, seperti Desa Ciapus, ada Desa Taman Sari, dan bahkan sudah bermitra dengan petani-petani tanaman hias di daerah Puncak Bogor, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Cisarua, maupun Kecamatan Ciawi. Di Kebun Berkah juga terdapat kelompok tani hutan sumber rezeki di bawah pimpinan Bapak Soleh Iskandar. Kelompok tani hutan sumber rezeki melakukan pengelolaan lahan dengan menanami tanaman-tanaman kehutanan dengan pertanian, atau kita sebut dengan istilah agroforestry. Ada tanaman akasia, ada tanaman sengon, ada tanaman jahe, cabai, pisang, dan sebagainya. Ada juga KTH kelompok tani hutan sadar tani muda yang dipimpin oleh Kang Ian. Ini ada di Gadog, Ciawi, yang membudidayakan lebah madu. Silakan sahabat Kebun Berkah yang mau membeli madu bisa ke Kang Ian, ke KTH Sadar Tani Muda. Ada juga komunitas-komunitas seperti Saung Nata Buana yang mengedukasi, memberi pendidikan terkait dengan budidaya madu, desa wisata, dan lain sebagainya kepada sahabat Kebun Berkah. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pak Kepala Balai Cilebrang Sadang beserta jajaran strukturalnya dan staf-stafnya. Yang kami hormati pula para kasih perencana dan evaluasi di regional Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, dan Papua, serta para operator. Alhamdulillah di siang hari ini atau pagi hari ini kita bisa bertemu bertatap muka di bulan Ramadan
dalam acara terkait dengan bimbingan teknis penyusunan rancangan tahunan RTN RH rehabilitasi hutan di tahun 2025. Kami mengucapkan terima kasih ke Pak Kepala Balai BPDAS Jenebrang Sadang atas fasilitasi terkait dengan rapat ini. Karena terus terang saja di direktorat kami, khususnya di Subdit Reboisasi, terbatas dengan anggaran, jadi kami sangat mengucapkan terima kasih atas fasilitasi ini. Yang keduanya, kami juga memohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya yang harusnya ya memberi arahan ini Pak Dir Rehabilitasi Hutan, namun beliau ada kegiatan lain ya, baru pulang kalau nggak salah ya dari NTT, dan informasinya beliau akan bergabung sore nanti insya Allah, mudah-mudahan. Seperti apa yang disampaikan Pak Kepala Bali tadi bahwa terkait dengan penyusunan RTN, oh iya ya, kami hormati juga para penilai ya, saya lupa para penilai belum disebut, ada Bu Dovi katanya, saya terima kasih sekali. Oh, mohon maaf belum disebut. Terima kasih atas kehadirannya dan mohon bantuan Bu Dovi dan kawan-kawan selaku tim penilai RTN untuk memberi masukan ya. Karena terus terang saja RTN RH ini bukan milik Direktorat RH, tapi ini adalah produk dari KLHK yang tentunya sudah sangat urgen untuk dijadikan pedoman di dalam melakukan penyusunan-penyusunan rancangan yang lebih detail. Seperti apa yang dikatakan Pak Kepala Balai tadi, bahwa sebenarnya penyusunan ini sudah hampir terjadi 2 kali, tahun 2024 atau kita yang susun 2023, dan yang sekarang untuk 2025 dan kita susun di 2024. Oh, materinya belum ada ya. Monggo silakan materinya bisa disajikan. Jadi terkait dengan penyusunan RTN RH ini atau RTN RHL merupakan mandat tertulis dengan diterbitkannya 2 hal. Yang pertama adalah Permen LHK nomor 10 tahun 2022 terkait dengan pedoman penyusunan RUU RHL, serta sudah ditetapkannya SK tentang RUU RHL-nya sendiri. Jadi setelah 2 produk hukum tadi terbit, maka kita diwajibkan menyusun RTN RHL. Yang sekarang kita bicarakan adalah RTN RH. Jadi karena sudah ada 2 produk hukum tadi, maka kita diwajibkan untuk mendetailkan RUU RHL yang Bapak Ibu sudah susun. Mendetailkan ya. Di dalam pendetailan tadi ternyata memiliki kewenangan-kewenangan yang harus kita pedomani. Jadi apa yang kita akan susun merupakan rancangan tahunan yang berada di dalam kawasan hutan dan belum ada izin sama sekali. Jadi belum nikah. Kalau manusia belum nikah ini. Dan belum, masih perawan ya ibaratnya. Tapi tidak tahu ya kalau sekarang ya Mas Asis ya. Jadi ibaratnya masih perawan, belum ada izin sama sekali. Walaupun notabene di lapangan bisa jadi sudah ada yang menggarapnya, sudah ada yang mengelolanya. Tetapi secara produk hukum de jure-nya belum ada izin. Jadi apa-apa yang akan kita susun nanti secara de jure adalah kawasan hutan yang belum ada sama sekali perizinan di dalamnya. Ya. Namun sesuai dengan Permen LHK nomor 22 Permen LHK nomor 10 tahun 2022 bahwa format di dalam RTN RH di bab 3 mengamanatkan untuk data rekapitulasi apa-apa saja yang akan dikerjakan di tahun berikutnya. Jadi misalkan ada di Budovi ada Rehabdas.
Maka apa-apa yang akan dilakukan oleh IPPKH di dalam melakukan rehabdas wajib ada disebut di bab 3, rekapnya saja, bukan penyusunnya. Nah, terkait dengan penyusunnya ini Permen LHK 10 pasal 25 sudah sangat jelas ya. Tidak ada tafsiran lagi bahwa yang belum ada hak pengelolaan, belum ada perizinan berusaha pemanfaatan hutan, yang dulu HPH atau HTI, ada persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, ada persetujuan penggunaan kawasan hutan, maupun persetujuan pelepasan, inilah yang kita akan susun. Jadi di luar tadi, di luar yang ada 1 sampai 5 di ayat A. Ini yang kita akan susun. Sedangkan yang ada hal itu semua, maka menjadi kewenangan dari para pemegang persetujuannya tadi. Jadi dibedakan ya bahwa subsidi reboisasi tidak merampok ya, atau tidak apa namanya, tidak merebut kewenangan terkait dengan penyusunan RT RH, karena sudah ada kamarnya masing-masing. Ya. Untuk kawasan hutan yang berfungsi sebagai taman hutan raya, Tahura ya, ini disesuaikan dengan lokasinya. Apabila memang itu di dalam kabupaten, maka bisa disusun dan disahkan oleh kepala Tahuranya atau oleh gubernurnya. Ini disesuaikan ya. Ini langsung aja kita akan yang tidak ada izin. Ini adalah kewenangannya. Ini dibaca saja ya, karena ini juga sudah 2 tahun ini. Saya yakin uh, sudah membaca dan sudah hafal. Lanjut. Nah, yang ini yang akan kami bahas. Sesuai dengan Permen LHK nomor 10 tahun 2022, ada 6 tahapan di dalam penyusunan RTN RHL. Ini sama ya, antara RTN RH dan RTN RHL ini tahapannya sama. Tahapan pertama adalah pembentukan tim. Nah, tahun 2023 kita sudah mengesahkan tim terkait dengan penyusunan RTN RH dan tim penilai, dan kita kemarin mengeluarkan surat apakah kedua SK tadi ada perubahan atau tidak. Dan alhamdulillah untuk penilai ini tidak ada perubahan informasi. Yang ada perubahan adalah tim penyusunnya. Ada 22 BPDes yang sudah mengusulkan untuk perubahan dan kita sedang proses, karena kemarin ada satu BPDes yang telat ya, kita menunggu, jadi agak terhambat juga sebenarnya ya. Mudah-mudahan ke depannya lagi BPDes ini, karena ini sudah hal yang apa namanya, yang rutin ya, sehingga tidak perlu memerlukan banyak waktu. Apabila memang ada perubahan, ya segera diizinkan, tidak perlu menunggu pergantian tahun lagi. Jadi ketika Januari sudah memberikan informasi ke kami, nanti ada perubahan tim kata-kata. Jadi tidak seperti yang terjadi sekarang ini, tahun 2024 harus menunggu sehingga memperlambat proses peng-SK-an dari tim penilai ini, tim penyusun ini. Walaupun informasi dari kawan-kawan bahwa nomornya sebenarnya sudah ada, Pak. Kita sudah dapat, tapi setidaknya kan kalau belum ada fisiknya kan kita nggak ini juga ya. Jadi mudah-mudahan ini cepat segera diselesaikan. Jadi terkait dengan tim penyusun RTN RH, maka dia ditetapkan oleh Bu Dirjen atas nama Menteri ya. Dengan ketuanya tentunya Balai BPDes. Anggota-anggotanya bisa saja dari pihak-pihak yang memang memiliki kepentingan akan pengelolaan hutan. Entah itu KPH, entah itu dinas sendiri, entah itu pihak-pihak lain yang memang dirasakan oleh BPDes mempengaruhi terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi hutan nantinya. Ini adalah membutuhkan tim. Dan alhamdulillah ini kita sudah lalui sebenarnya untuk tahun 2024. Tahapan yang kedua
setelah tim itu dibentuk, maka dilakukan pengumpulan data dan informasi. Pengumpulan data dan informasi ini terkait dengan tiga hal ya sebenarnya, data dan informasi yang dibutuhkan di dalam penyusunan RT&RH. Yang pertama adalah sasaran lokasi RH. Yang kedua adalah perhitungan kebutuhan bahan yang akan digunakan di dalam melakukan rehabilitasi hutan. Dan yang ketiganya adalah peta sasaran RHL. Tiga data dan informasi ini sebenarnya bisa kita lakukan dengan tes analisis. Makanya kemarin saya memberi arahan kepada kawan-kawan subjek reboisasi, mungkin jauh-jauh hari ya, agar kawan-kawan di BPS melalui regionalnya sudah bisa pada pertemuan ini sudah ada tes analisis. Minimal part 3 ini sudah selesai sebenarnya. Mudah-mudahan di sini karena sudah paling lama sudah selesai. Atau bahkan sudah kerja. Mudah-mudahan ya. Sehingga sangat membantu kami ketika kita melaksanakan arahan dirjen. Nanti akan kami terangkan ada kerjaan baru oleh Bu Dirjen terkait dengan penyusunan rancangan ini. Jika harapan kami memang tahapan penyusunan butir 2 ini sudah selesai di saat ini. Mudah-mudahan hanya analisis dengan peta-peta, dengan mungkin dibantu dengan citra satelit untuk mendelinasi tutupan lahannya, dan mungkin juga sudah ada informasi terkait dengan hal-hal yang lain yang sudah bisa didapatkan oleh Bapak Ibu di perencanaan dan evaluasi. Tahapan yang ketiga adalah analisis ya. Analisis ini terkait dengan dua hal, analisis lokasinya, tadi sudah ada DES-nya, dan analisis terkait dengan prioritas pelaksanaan RHL untuk masing-masing ekosistem. Harusnya ya, kalau kita sudah membuat RURHL dengan mendeklarkan smart RURHL-nya, di situ ada Romawi 1 sampai 10. Maka dari angka Romawi 1 sampai 10 merupakan tahapan-tahapan yang akan Bapak Ibu kerjakan pada tahun pertama sampai 10. Karena Bapak Ibu sudah bersumpah melakukan RURHL ini habis dengan 10 tahun. Permen RURHL kan permen ini permen 20 lagi. Permen 10 tahun 2022 kan disusun sebagai sumpah Bapak Ibu akan selesai di tahun ke-10. Dengan di dalamnya memperhatikan sistem ekosistem tadi. Ada tadi sebelum layar ini kan ada sempat ada sungai, ada DPA, ada pantai dan sebagainya. Itu adalah ekosistem yang direncanakan akan Bapak Ibu kerjakan di dalam 10 tahun mendatang. Ini adalah tahun kedua Bapak Ibu. Jika tadi data-datanya memang kapabel, maka Bapak Ibu sebenarnya tinggal copy paste terkait tahun-tahun tadi. Tahapan-tahapan tadi, tahapan 1, 2, sampai 10. Copy paste saja. Ini adalah tahun kedua. Nanti Bapak Ibu mau copy paste smart RURHL-nya yang Romawi 2. Copy paste saja, juga jadi ada. Tetapi alhamdulillah seandainya bisa terjadi maka tidak ada bintang. Ya Pak Aziz ya, karena sudah jalan itu nggak ada bintang. Ngapain ada bintang di copy paste? Nah, karena belum terjadi semacam itu, maka Pak Sari dan kawan-kawan kata ke sini mau bintang. Ternyata tidak serta-merta bisa di copy paste kepada Ibu. Jadi Bapak Ibu kan nulis ya di RURHL ada tahapan itu sekian hektar ya, ada kan. Nah, kalau memang benar data itu, maka tinggal copy paste saja jadi RTN. Tapi ternyata tidak bisa.
Berarti ada sesuatu yang harus dibina. Oke, ini logikanya kayak gitu. Dari tahapan yang dianalisis tadi, dua hal yang menjadi faktor analisis, yaitu analisis lokasi dan analisis prioritas, digabung menjadi target. Nah, target RTNRL Bapak harusnya sama dengan yang ada di nomor itu. Berapa hektar, berapa ratus hektar, logikanya. Karena itu adalah deklarnya Bu Dokter ya, Bu Dokter di Sebenarnya sekian ribu di rumah, malah mungkin puluhan ribu mungkin. Itulah namanya RTN. Karena RTN kita mendeklar di aturan itu adalah penggentilan dari RUNHL. Penggentilan. Artinya sudah makro RUNHL-nya digantikan. Apa yang dikirakan beda. Kan jadi lucu ya proses. Ya kan ya. Jadi lucu. Tapi kenapa? Karena memang perubahan itu setiap hari terjadi. Ya. Dan hari tapi jantung juga bisa terjadi. Nah, target RHL ini sudah harus ada analisis kebutuhan biayanya, bahan, alat, upah maupun kegiatan pendukung RHL lainnya. Inilah tahapan ketiga, 50% di dalam penyusunan RHL. Tahapan yang keempat, ketika Bapak Ibu sudah melakukan analisis tadi, sudah ketemu dengan target, maka target-target lagi tadi dicek, dicek. Lagi harapan tadi Pak Kepala Balai mengatakan bahwa seandainya kita melakukan dengan baik dan benar, maka tidak perlu lagi rancangan kegiatan dicek benar. Kan cek ini ada pada tahapan RTN RHL. Teman-teman yang mau deklar sendiri, saya kawan-kawan bersubjek organisasi ini mau membuat tahapan-tahapan ini copy paste dari belakang kita. Jadi apa yang dikatakan Pak Aziz tadi, Pak Kepala Balai tadi sudah sangat sinkron sebenarnya. Apabila kita sudah melakukan ground check pada RTN RHL yang notabene nanti akan didetailkan menjadi rancangan kegiatan, maka di ground check lagi kan rugi. Jadi sudah di ground check lagi kan juga. Nah, pada tahapan pengecekan lapangan inilah Bapak Ibu akan melakukan klarifikasi analisis. Jadi tadi analisis case, kita akan lakukan analisis lapangan. Kita akan klarifikasi di lapangan. Intinya akan keluar ini lokasi ini layak secara fisik, secara sosial, secara ekonomi layak untuk dijadikan RTN. Jadi ada visible study di sini. Hebatnya RTN itu gitu. RTN sebagai visible study RHL. Luar biasa Bapak Ibu. Saya akui sumpah luar biasa. Sebagai visible study RTN menjadi barometer baca saya ketika ini, karena selalu ini kasus. Jadi pada saat itu ada kasus dengan bahasa ini, maka tentunya tidak ada alasan lagi ketika sudah disusun RTN RHL, ketika ada orang yang mau melakukan RHL dengan CSK misalkan, dijawab tidak bisa, karena kita sudah melakukan visible study. Visible study visible study itu kelayakan proyek, layak ya jalan, tidak ya akan mudik. Yang perlu diperhatikan bagi Bapak Ibu semua di dalam melakukan pengecekan RHL sebagai visible study, maka cek benar kondisi umpan lahannya. Ya, jadi kita sudah mengerti lah ya bahwa tutupan lahan yang harus dilakukan rehabilitasi hutan secara intensif seperti apa, yang dilakukan secara agro seperti apa, Bapak Ibu secara fisikal sudah paham.
Jadi jangan sampai melakukan RHL di posisi lahan yang lebat. Ya, sekarang sudah banyak teknologi drone dan sebagainya, nggak usah Bapak Ibu jalan ke masuk ke hutan, bisa sudah didistribusi drone ya. Jadi tidak ada lagi temuan-temuan dari pemeriksa masih lebat dilakukan RHL. Masih lebat, ajirnya ditebangi untuk akhirnya, pohon tiangnya ditebangi untuk ajir. Jangan lagi ada cerita-cerita itu. Adakah pernah ada? Ada. Jadi jangan sampai terjadi lagi. Pengecekan itu adalah khusus untuk Budovi ya ini ya. Ini juga untuk bangunan konservasi tanah dan air. Ini juga karena tadi ya RTN, RH bukan hanya vegetasi. Sesuai dengan filosofi kita, filosofi di 23 2021, kita sudah mendeklar lagi Bapak Ibu. Mendeklar lagi bahwa RHL merupakan satu tarikan nafas untuk mempertahankan, memulihkan apa fungsi hutan. Fungsi hutan Bapak Ibu bukan lagi fast form apa namanya kebun hutan, tapi memulihkan fungsi hutan. Entah itu sebagai fungsi konservasi, maka di situ ada restorasi ekosistem, ada pakainya. Entah itu untuk produksi, entah itu untuk fungsi hidup dan fungsi-fungsi lainnya. Fungsi hutan. Ini tujuan dari RHL kita. Dan tidak kalah penting juga bisa menghidupi tiga pilar tadi. Tiga pilar itu sosial, ekonomi maupun teknologi. Sosialnya Bapak Ibu bisa membuat perubahan mental ya, perubahan mental dari suka membakar hutan menjadi suka menanam, itu sudah ada perubahan. Dari perbuatan yang suka merusak hutan jadi perubahan memelihara hutan, itu adalah sosial. Ekonominya tentunya minimal pendapatan, nggak usah kita bicara soal kesejahteraan itu terlalu jauh ya. Minimal pendapatannya naik. Itu ekonomi ya tadi kita bisa memfungsikan kembali konservasi, kita bisa memfungsikan kembali hidup dan sebagainya. Ini adalah keinginan RHL ya. Hal yang ketiga terkait dengan pengecekan adalah kondisi sosial ekonomi. Nah ini harusnya kasih kebahagiaan sudah muncul di sini. Nih Mas Teguh harusnya sudah muncul di sini. Dan kami di subdit revitalisasi di Direktorat RH berusaha, dan alhamdulillah disetujui, prakondisi menjadi bagian tersendiri. Pengembangan kelembagaan menjadi bagian tersendiri, bukan lagi menghidup kepada rancangan RTN 1. Di SK Dirjen nomor 17 2023 sudah disahkan gitu. Dan mimpi kami bahwa kondisi ini, prakondisi ini memang TNI 2 karena sebagai supporting system dari TNI 1, entah itu RTN, entah itu rancangan kegiatan, itu mimpinya. Dan ini sudah difasilitasi dengan anggaran. Nggak tahu kalau di sini sudah tersusun atau belum ya. Yang jelas SK Dirjen 17 2023 sudah memisahkan itu. Anggarannya sudah cukup gede. Walaupun gede dalam artian kalau gede sadar kecil kan tergantung kita ya. Atau cukup dan tidak kan tergantung kita. Tapi intinya sudah difasilitasi. Dan mudah-mudahan sudah gerak mudah-mudahan. Kondisi sosial ekonomi kenapa menjadi sangat penting di dalam penyusunan RTNRH? Karena data ini menjadi menjadi dasar terkait dengan satu saja pengelolaan RHL ke depan. Satu saja. Saya nggak minta banyak-banyak. Bahwa data sosial ekonomi menjadi dasar di dalam pelaksanaan RHL. Saya nggak banyak-banyak. Sebenarnya ingin banyak, tapi nanti satu-satu saja.
Kenapa saya bilang seperti ini? Karena di dalam pelaksanaan RHR kita sudah paham benar, contohnya di dalam modelnya saja. Modelnya bisa insentif, intensif kan, dan bisa aku, bisa swasta, bisa penyedia jasa. Jawab dua pertanyaan aja saja itu sudah bagus, luar biasa terbaik. Ya. Menjawab dua pertanyaan saja, saya nggak perlu jadi 3, 4, 5. Saya hanya mengharapkan dua jawaban itu bisa terjawab dengan tuntas melalui kondisi sosial ekonomi, melalui kegiatan prakondisi. Dua saja, saya nggak akan banyak menuntut. Kenapa harus dua? Bapak Ibu akan melakukan kegiatan sesuai BPJS, entah itu perkara KPP 3, 2, 8, itu sama saja ya. Maka dasarnya sebenarnya ini untuk NHL. Soal kelola ada aktivitas di situ ya. Di situ. Tentunya di sosial ekonomi. Ada kelompoknya tidak di sosial ekonomi. Satu hal tadi aja sudah luar biasa kita menjawab. Belum lagi permasalahan TPA. Ada nggak di situ ada orang? Ada nggak di situ ada konflik kepentingan pemilikan lahan atau penggunaan lahan? Ada nggak program-program lain selain RHR tetapi menjadi program nasional, prioritas nasional? Jawab itu saja tidak luar biasa, Mas Andi. Nah, terkadang kenyataannya sebaliknya. Ada orang di situ baru dijawab sudah ada RHR di situ. Ini ada Pak, ya. Pak, ini berarti kelembagaan gimana? Ya, kenapa? Ya, berarti jawabannya baru ya. Itu hal-hal yang dua saja yang saya harapkan bisa terpecahkan di dalam kondisi. Ya, polanya yang saat tadi polanya entah itu agro, entah itu swasta, entah itu penyedia, entah itu lapan, terserah kriteria kayak sini. Yang kedua adalah karena kita sudah mendeklar tadi filosofi kita itu memulihkan fungsi, maka tentunya kita sebagai balai agen of change katanya dulu, center of excellence katanya. Maka masyarakat memandang kita lebih paham terkait dengan tanaman hutan. Ya, kalau sekarang memang belum ada lahan bersatu 2023, pas 2023, nomor 23 tahun 2021 masih membebaskan sebebas-bebasnya komposisi tanaman. Tapi bukan berarti tanaman hutan dilokal. Di sini kan di aturan tertulis tidak ada, Pak. Iya, benar. Tetapi karena kita menjadi agen of change, ekstra center of excellence, maka tidak serta-merta mengiyakan segala tuntutan masyarakat. Misalkan di suatu daerah di Maluku Utara, ada di Maluku Utara ada nggak? Ini ada pengalaman menarik di Maluku Utara ada nggak? Mana? Oh iya, Pak. Mungkin Bapak sudah mendengar ini. Dulu ada permintaan pembuatan japi di situ. Ya, di Maluku Utara ada. Mudah-mudahan dengan alasan bahwa itu permintaan masyarakat, maka kita iakan. Tetapi gagal, Pak. Karena tidak cocok untuk jadi, gitu ya. Tidak cocok untuk jadi, jangan seperti itu lagi. Tentang penggunaan masyarakat, dan kita sudah tahu bahwa jadi ini ada cocoknya di bla 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 bla. Maka itu kita sampaikan ke masyarakat. Nah, jadi jangan sampai ya Pak mintanya alpukat semua misalnya. Sedangkan di situ alpukat tidak cocok. Ada di Kalimantan ini. Karena di literatur alpukat itu memang tidak cocok. Akhirnya program itu menjadi mubazir. Nah inilah di sosial ekonominya, di kondisinya. Di kondisi itu, kalau kita membaca lampiran pembangunan NHK 21 2021
23 2021 ini runtuh, sudah runtuh sekali. Saking runtuhnya, jadi kita seperti tersandra. Kalau tidak ada ini, maka hukumnya ini. Tidak ada itu, maka hukumnya itu. Sudah lengkap, Pak. Dan mudah-mudahan melalui program KPM 4 kita akan menguji coba pendekatan-pendekatan kurikulum ya Pak Aziz. Mudah-mudahan ini bisa dikerjakan dan menjadi modal untuk dikembangkan di BPS-BPS lain. Kemudian dengan sekolah lapangannya ini sebenarnya bagus ya. Kalau apalagi kita pernah ada penyuluh utara di situ, luar biasa itu. Ini tahapan keempatnya. Tahapan yang kelima adalah penyusunan naskahnya. Penyusunan naskah Bapak Ibu terkait dengan KTN 2025 ini mengikuti Permen LHK 10 2022. Jadi copy paste. Tapi jangan copy paste nanti bunyinya benar-benar sama ya. Misalkan di contohnya copy paste-nya itu namanya BPS. Jadi berdasarkan kadang-kadang Bapak Ibu kerja di BPS AP Malamu namanya BPS berdasarkan terus itu jadi kayak waktu di KPK digital itu. Jadi pelakatnya itu copy paste dari peraturannya. Padahal peraturannya itu BPS apa ini? Terus pelakatnya jadi BPS bukan sinar ciri loh, bukan tugas itu. Kamu, saya yakin lah kalau itu nggak seperti ini. Dan lagi Bapak Ibu sudah pernah menyusun KTN 2023 ya, tentunya tinggal perbaikan sedikit, komposisi sedikit ini sudah jadi. Dan alhamdulillah mungkin sudah jadi bab 3-nya sekarang. Tahapan yang ke-6 atau yang terakhir adalah penilaian. Penilaian di sini hanya ada dua Bapak Ibu, yaitu penilaian terkait dengan format. Kalau sudah sesuai dengan format LHK tadi, maka sudah selesai. Dan yang kedua adalah penilaian masuk atau tidak masuk kepada RURHL. Jadi kalau yang di luar RURHL pasti akan ditolak. Kalau sudah masuk, maka akan diteruskan untuk disahkan oleh Bu Dirjen. Sebenarnya data RURHL. Dan kadang-kadang saya juga berpikir kok bukan RURHL itu. Kemarin saya bertemu dengan Pak Sari. Bapak Ibu, lanjut. Ada lagi contohnya dia. Nah, inilah yang akan kebijakan baru ya dari Bu Dirjen. Kebijakan ini disesuaikan dengan tahapan-tahapan penyusunan kegiatan. Karena Perpres kemarin ada lumayan berbeda ketika kita mengajukan suatu anggaran tentunya akan berdasarkan dengan data. Salah satunya LHL tentunya datanya berasalkan dari NTNI atau dari datanya dari rancangan kegiatan. Karena apa? Karena kita sudah menyatakan diri bahwa rancangan kegiatan itu sudah selesai di tahun pertama. T-1 malah. Maka ditagih oleh Bappenas. Dan kan kita yang ngomong. KTN sudah selesai. Kita yang ngomong. Rancangan kegiatan sudah selesai rencana. Masa data untuk menghasilkan anggaran tidak ada? Ya, maka kita tadi. Nah, ini adalah refleksi kita untuk RTNKH itu sudah harus selesai di B03. Di 03 berarti di bulan keempat. Bulan keempat itu Aprilan ya. Dan untuk rancangan kegiatan sudah harus selesai di B06. Nah, untuk Bapak Ibu secara simultan bisa mengerjakan kedua-duanya, silakan. Sambil merancang kegiatan sambil KTN untuk agar bisa selesai di tempat waktu. Kenapa dibuat sedemikian rupa di B03, B06? Tadi karena proses kedegaan kita. Kita harus menyusun DIPA sebenarnya di partai 1 itu di bulan Februari atau di bulan Maret. Maka ketika sudah ada KTN
kita sudah ada data, walaupun baru sangat-sangat tinggi. Maka sudah ada rupiah, ada luasan di situ untuk tahun ke depannya. Nanti di bulan Juli ataupun Agustus ada nota pembacaan DIPA oleh Pak Presiden. Maka sudah hebat lagi karena kita sudah mengusung rancangan kegiatan. Maka lebih pasti lagi baik jumlah bibitnya, anggarannya, luasannya sudah terbaca. Sehingga nantinya di bulan Oktober ketika ada trilateral meeting, Bappenas, keuangan dan kita sudah tidak ada hidup lagi. Artinya DIPA ke depannya sudah mantap. Tidak usah lagi merevisi untuk beli motor, sudah tidak bisa lagi untuk membeli mobil dan sebagainya, karena sudah pasti. Ini harapan dari Bappenas dan kita semua. Tapi karena kita yang mendeklar terbaik, karena kita sudah berjanji yang ditagih, kan gitu ya. Masa berjanji tidak ditagih? Kalau yang berjanji, kalau yang mengkhianati nggak apa. Masalahnya apakah Pak Teguh bisa? Jadi kita ditagih komitmen kita. Maka saya bilang nggak salah Bappenas karena kita yang berjanji. Nah kita bertiga janji kita. Katanya kalau janji itu hutang ya, Pak Teguh ya, masa sih? Kan lagi ditagih ini kita. Selain itu juga ada kebijakan budidaya, yaitu RHL menggunakan bibit dari persemaian. Maka ketika kita sudah bisa menyelesaikan tahapan-tahapan perencanaan dengan baik, maka pasti sudah memunculkan angka dan jenis yang akan diproduksi. Ini jauh-jauh hari ini. Maka harapannya adalah berencana bisa ngomong ke yang lola persemaian. Ini loh bibitnya yang akan kita gunakan tahun depan. Mudah-mudahan benar-benar baik. Jadi tidak ada lagi belum ada bibit di tahun depan. Dan yang keduanya tentunya adalah perombakan di dalam kegiatan di persemaian. Ini mau tidak mau harus ada perubahan total. Kegiatannya ya, kegiatannya bukan anggaran, kegiatan. Untuk apa? Untuk mengantisipasi keinginan pimpinan kita menanam di bulan-bulan hujan, Januari, Februari, Maret, dan hujan. Maka ketika bulan-bulan tadi sudah wajib harusnya bibitnya sudah tersedia sesuai dengan pesanan THR. Perubahan kedua terkait dengan uang persemaian tentunya juga ada pemeliharaan, ada anggaran pemeliharaan. Kalau sekarang kayaknya belum ada ya Pak Sisi. Iya, saya berpikir sendiri lah ya Pak. Ada kebiasaan lah, ada kebiasaan kita memelihara, walaupun tidak ada anggaran. Ini yang luar biasa. Tapi kedepannya tentunya harus dipikirkan, termasuk adalah aset, karena entris Bapak Ibu itu adalah aset terus ya. Ini juga harus dipikirkan. Kalau entris itu kan tidak habis 1 tahun loh, nggak akan habis. Dia akan terus semakin besar malah semakin bagus kan gitu ya. Maka tentunya dia dicatat sebagai aset. Inilah tidak ada minimal terkait dengan perubahan kebijakan. Luar biasa. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan lebih baik. Ini adalah relasi kita terkait dengan RUU RPNRH dan rancangan kegiatan P-1 yang sudah harus selesai di B03 RPNRH, B06 rancangan kegiatan. Yang lanjutnya bersama. Lanjut. Nah ini dia. Untuk tahun 2024 ini, Bapak Ibu KSPR akan diberi tanggung jawab, ya terutama BPJS ya, karena informasinya ada dana LPB Norway, Result Base Payment dari Norway melalui BPAW tadi.
BPL, BPL. Nah, terkait dengan dana ini, RPP ini, karena namanya RPP, Reserve Based Payment, maka tentunya akan mendukung RPP-nya. Nah, ini akan mendukung volume matching 2030. Maka dari itu, terkait dengan penyusunan RTN-RH, baik yang anggaran APBN maupun yang dana RPD tadi, maka harus mendukung volume matching 2030. Caranya bagaimana? Mendelineasi antara peta RUNHL kita dengan peta volume matching kita. Yang kita ambil adalah yang irisannya. Inilah RTN kita, bukan lagi hanya RUNHL ya, tapi sudah harus memasukkan peta volume matching, apalagi yang sudah ada rencana kerja subnasional. Nah, ini harus dilihat oleh Bapak dan Ibu dan menjadi sasaran RTN-RH 2025. Perlu Bapak Ibu ketahui, sebenarnya di tahun 2023 kita sudah melakukan penyusunan RTN-RH dan kita sebenarnya lebih. Kita sudah menyusun 56 itu dan baru digunakan sekitar 16.000 hektar. Artinya 40.000 masih bisa digunakan. Namun karena ada kebijakan lain yang RPP, maka RPP ini adalah untuk mendukung volume, maka kita lapis kembali dengan reja subnasional maupun reja PCK. Karena BPDS berada di PCK 2. PCK apa ya? Peningkatan cadangan karbon atau di bidang 2. Kita punya target banyak Bapak Ibu untuk rencana operasional 7 dan rencana operasional 8. Ini mainan kita sih. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sudah mendapatkan petanya. Mudah-mudahan. Intinya RTN-RH yang akan kita kerjakan itu mentapis antara RUNHL dengan peta range volume matching. Irisannya yang kita gunakan. Apabila di dua regional bisa semua, kecuali